Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita hadirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhir kita yang akan mendapat syafaat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita terus nantiasa bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita istiqomah menjalankan apa perintahnya dan menjauhi apa larangannya, di akhir kitalah yang akan menjadi umat terbaik, yang akan menjadi hamba sempurna, yang akan menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terbaik dunia dan akhirat, dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seorang anak kecil yang hidup dengan sebatang kara, tidak punya apa-apa, kehidupannya sangat lusuh. Kerjaan anak kecil tersebut hanya mencari barang rongsokan. Setiap pagi mencari barang rongsokan, sore dijual. Hasil penjualannya itulah untuk makannya. Seorang anak kecil ini tinggal di sebuah gubuk yang reot, gubuk yang sudah hampir tumbang, yang memang tidak layak, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tinggal hanya sebatang kara. Bagaimana kondisi anak kecil tersebut ini? Kondisinya adalah mencari makan sendiri dan mencari penghidupan sendiri. Kerjaannya mencari barang rongsokan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari anak kecil tersebut ini tidak mendapatkan barang rongsokan. Dan pada saat itu anak kecil tersebut dalam keadaan belum makan pagi. Dia mencari barang rongsokan, berharap dapat barang rongsokan untuk dijual, namun tidak dapat barang rongsokan tersebut. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, sampailah tepat pukul jam 12 siang, dia belum juga mendapat barang rongsokan, belum juga makan pagi, dan pada saat itu sudah waktu menunjukkan pukul jam 12. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, karena dalam kondisi yang sedang lapar, dalam kondisi yang sedang kehausan, dalam kondisi yang sedang lemas, maka anak kecil tersebut memutuskan untuk mencari makanan, mencari minuman secara gratis. Akhirnya pun sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah satu rumah. Akhirnya anak kecil tersebut datangi rumah tersebut, diketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah salam dari dalam rumah tersebut. Lalu keluarlah seorang wanita gadis. Ketika keluar, berkatalah, apa yang hendak engkau cari wahai anak kecil? Apa yang hendak ingin engkau cari? Lalu anak kecil tersebut ini yang menggunakan pakaian kotor, yang membawa tempat barang-barang rongsokan, berkatalah, wahai kakak, bolehkah saya meminta air putih? Bolehkah saya meminta air minum? Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, dikarenakan seorang perempuan ini, seorang gadis ini melihat anak kecil tersebut dalam keadaan lusuh, dalam keadaan kotor, muka dalam keadaan lemas, lesu, akhirnya masuk ke dalamlah anak gadis tersebut. Apa yang dilakukan? Dibuatkanlah air susu, bukan hanya sekedar air putih, tapi dibuatkan air susu. Ketika sudah dibuatkan air susu, dibawalah air susu ini, diberikan kepada anak kecil tersebut. Ketika diberikan kepada anak kecil tersebut, diambil susu tersebut,
Bismillahirrahmanirrahim, diminum, dan seketika habis. Karena memang anak kecil tersebut ini memang dalam keadaan haus dan lapar, karena pada saat itu sudah menunjukkan jam 12 siang dan panas terik yang luar biasa. Ketika selesai diminum, berkatalah anak kecil tersebut, "Terima kasih wahai kakak, berapakah yang harus saya bayar segelas air susu tersebut?" Anak gadis ini berkata, "Wahai adik, saya diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk belajar memberi, maka jangan bayar air susu ini." Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlalu puluhan tahun, maka apa yang terjadi? Seorang gadis tersebut yang memberikan susu ini jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, dibawalah seorang perempuan ini, seorang gadis ini yang sudah berusia, ke sana kemari, berobat di sini, berobat di sana, tidak sembuh jua, sehingga harta kedua orang tuanya habis akibat dibawa berobat. Karena sakit anak gadis ini sakit yang memang khusus sakitnya, dan memang harus ditangani oleh rumah sakit khusus, dan memang harus ditangani oleh dokter khusus, dokter spesialis. Sehingga pergilah anak gadis tersebut ini, dibawa oleh orang tuanya, dibawa pergi keluar kota. Akhirnya jumpa satu rumah sakit ternama, rumah sakit yang kelas, dengan kondisi para dokter yang spesialis, dokter khusus. Ketika masuk ke dalam rumah sakit, berkatalah keluarga si perempuan ini, "Wahai suster, anak saya sedang sakit, maka sembuhkanlah anak saya tersebut." Suster pun berkata, "Wahai bapak, wahai ibu, bersabarlah sejenak. Kami akan periksa dulu pasien ini. Kami akan komunikasi dengan dokter spesialis." Akhirnya ditelepon dokter spesialis, "Wahai dokter, ini ada pasien sakit." Berkatalah dokter tersebut, "Siapa pasien itu?" "Si Polan bin Polan." "Di mana rumahnya? Di mana tempat tinggalnya?" "Di sana dan di sana." Akhirnya sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dokter ini mengingat sebuah tempat di mana dia dulu pernah ditolong. Akhirnya apa yang disampaikan dokter ini, "Baik wahai dokter, saya akan segera menuju ke rumah sakit." Setelah sampai ke rumah sakit, berkatalah wahai dokter, "Wahai suster, di mana pasien yang sakit itu?" Ketika sampai dokter ini di hadapan pasien, diperiksa, diobati. Setelah selesai diobati, 1 minggu berikutnya, sihatlah si perempuan ini. Dan keluarga perempuan ini sudah membayangkan, ini pasti membutuhkan biaya yang amat sangat besar, yang amat sangat banyak, karena sakitnya sakit khusus, sakit yang memang harus ditangani oleh dokter spesialis. Dan memang pula pada saat itu mereka berada di rumah sakit yang ternama, di rumah sakit yang kelas, sehingga sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat membutuhkan pembiayaan untuk pembayaran rumah sakit tersebut. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu dokter masuk kembali untuk melakukan cek. Ternyata dokter ini sudah membawa sebuah amplop
yang dimana amplop itu sudah berisi kertas, dan kertas itu sudah berisikan tulisan mungkin hasil diagnosa. Setelah masuk dokter tersebut, diberikanlah amplop ini kepada seorang wanita yang sudah sihat ini. Setelah sudah diberikan, pergilah dokter ini. Sahabat-sahabat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga semakin bingung karena keadaan sudah boleh dipulangkan, namun belum sedikit pun dibayar karena memang biaya yang amat sangat besar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibukalah amplop tersebut oleh seorang wanita ini untuk melihat apa hasil dari dokter, apakah boleh diperpulangkan ataukah ada penyakit yang lain ataukah hal lain sebagainya. Setelah dibuka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan kalimat lunas, dengan segelas air susu, kakak sudah boleh pulang ke rumah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dari kisah ini sudah pasti bisa kita baca, sudah pasti bisa kita bayangkan. Ternyata dokter ini adalah seorang anak kecil yang dulunya ditolong oleh wanita ini, yang diberikan segelas air susu, padahal ia meminta air putih biasa, diberikan air susu. Akhirnya apa? Diganti dengan hal yang luar biasa, yaitu kesehatan dan gratis pembiayaan rumah sakit sudah dibayar oleh dokter tersebut. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah untuk kita semua, dimanapun kita berbuat baik, kepada siapapun kita berbuat baik, pasti suatu saat nanti kebaikan itu akan diganti, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan waktu yang tepat untuk kita mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu, kita semua jangan berputus asa untuk berbuat baik. Senantiasalah berbuat baik kepada siapapun, karena yakin kepada Allah, sikah kepada Allah, bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah pasti akan membalas hambanya bagi mereka yang senantiasa berbuat baik. Karena tidak ada kebaikan yang tidak mendapatkan kebaikan pula. Kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cerita singkat ini menggugah hidup kita agar kita bisa senantiasa untuk terus berbuat baik kepada siapapun. Demikian, bila bisa bilil haq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum